Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong, kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 9 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Rupanya kematian Tuhan Yesus membuat para murid-muridnya itu galau. Begini, sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya menangkap demikian. Simon Petrus dalam situasi galau karena Tuhan Yesus itu wafat. Para murid pun mengalami kegalauan tersebut. Dalam situasi galau tersebut, Simon Petrus bingung mau buat apa. Saya pikir ya, bingung mau buat apa. Lalu sekonyong-konyong Petrus mengatakan, "Ya udah, saya mau pergi menangkap ikan." Gak jelas, benar-benar gak jelas tujuannya, ya. Hanya mau mengisi kekosongan waktu saja. Lalu murid-murid yang lain, teman-temannya itu berkata juga, kami pergi juga dengan engkau." Mereka juga mau ikut. Hanya untuk menghalau kekosongan itu, menghalau kesedihan, kegalauan itu, supaya mereka ada kegiatan lah, daripada mereka bengong saja, diam saja dalam situasi yang serba bimbang, serba kacau. Maka dari itu ya, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, nggak fokus. Ada kekecewaan, ada kegalauan, ada ketidakpastian yang berkecamuk dalam hati mereka karena mereka menyaksikan Yesus yang wafat. Ada kegentiran, ya. Ada situasi di mana mereka mengalami gagal yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi mereka, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya, dalam kegalauan, dalam kecemasan, dalam kebimbangan, dalam keputusasaan, mereka tidak tahu bahwa yang bersabda itu kepada mereka adalah Yesus. Mereka menjawab, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan selanjutnya ketika tiba di darat, mereka melihat ada api, dan sebelumnya itu murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Dikatakan ada 153 ekor banyaknya ikan. Lumayan itu untuk 12 bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kecemasan, dalam kegetiran hidup ini yang kerap kali menerpa hidup kita, dalam kegalauan hidup ini, dalam ketidakpastian hidup ini, kadangkala mata kita menjadi gelap, tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat Yesus itu yang hadir sebenarnya. Ya, kita juga bisa merasakan saudara-saudari kita di NTT yang mengalami bencana alam, yang harus kehilangan anggota keluarganya,
sekian puluh orang yang tewas, sekian puluh orang juga yang hilang, yang mungkin kalau dijumlah ada sekitar mendekati 200-an. Kita turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu. Dan saya atau kita bisa merasakan betapa situasi yang mereka hadapi saat ini adalah kesedihan, kecemasan, kegalauan. Ya, campur aduk itu. Mengapa ini harus terjadi? Apalagi ini terjadinya di hari Paskah, katakanlah demikian. Ya, mari kita doakan mereka supaya dalam situasi seperti ini mereka tetap kuat. Saudara-saudari kita di NTT tetap kuat, mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus di tengah cobaan hidup yang begitu berat ini. Dan saya pikir apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang mengalami duka seperti ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang aktif juga mau membantu mereka. Silakan nanti kita bisa mendengarkan pengumuman dari keuskupan mengenai bantuan-bantuan di mana di dalamnya kita bisa ikut serta membantu mereka supaya mereka tidak lagi mengalami duka, tidak mengalami kesedihan, tapi mereka mendapatkan bantuan dari kita. Tentu saja lewat lembaga yang namanya keuskupan untuk menyalurkan dana kepada mereka. Terbukalah hati kita untuk menolong mereka. Nah, di sini juga kita bisa melihat, mudah-mudahan dalam situasi yang tidak menentu ini, seperti hanya murid yang dikasih Yesus itu bisa mengatakan, itu Tuhan. Mereka bisa menemukan ada Tuhan di tengah kekacauan, kegetiran, kedukaan, kesedihan hidup ini. Kita tetap bisa melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan di tengah penderitaan, kegetiran, kesakitan, ketidakjelasan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan turun tangan kepada kita sekalian. Semoga bukan hanya deritanya yang kita lihat, kesulitan kita yang kita alami, tapi di tengah itu semua kita tetap bisa melihat itu Tuhan yang hadir kepada kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.